kita sudah datangin mahasiswa itu dengan Bang Jamal. Bro Jamal, jangan Bang ya. Lo lebih tua. Tapi saya panggilnya apa deh? Abang aja lah ya. Om, biasa orang panggil Om Jun sih. Om Jun, oke siap. Jadi bro, lu di video itu kan lu diseret tuh. Nah, sebenarnya itu yang ngomong di forum itu siapa sih? Pertama, yang saya ketahui Bang ya, kalau yang ngobrol di forum itu orang BP. Bukan Pak Amsakar? Bukan. Oh, bukan Pak Amsakar, oke. Dan saya memang nggak lihat Pak Amsakar ada di situ lah. Oh, oke. Jadi bukan Pak Amsakar, lalu di situ ada orang BP dan saya nggak tahu dia siapa. Lalu moderatornya dari akademisi. Oke, itu lokasi di mana ya? Di Balai Urung Sari ya. Oh. Lantai 3 tuh. Oke, berarti memang forum resmi? Forum resmi memang, itu kan konsultasi publik kan. Konsultasi publik. Nah, itu lu hadir di situ sebagai apa? Jadi saya sebagai BEM Unrika pada saat itu kan sebagai mahasiswa lah kira-kira. Jadi dapat undangan dari nomor baru dengan kata-kata yang panjang, lalu ada PDF-nya. Undangan ya? Undangan. Jadi saya pas baca BEM Unrika kan, saya disposisikan kepada ketua. Saya kan bukan ketua. Oke, ketua BEM Unrika nih ya. Oke. Saya disposisikan ini Pak ada undangan. Saya disuruh hadir aja gitu. Udah saya hadir kan. Iya, sendiri. Jadi sempat saya koordinasi dengan yang ngasih undangan itu. Oke. Tolong konfirmasi kehadiran kata dia. Oke, siap hadir saya bilang kan. Berapa orang yang bisa hadir? Saya bilang berapa orang yang bisa hadir? 8 orang bisa nggak? Saya bilang kan. Boleh kata dia. Ya udahlah saya bawa. Terakhir cuma 2 yang bisa hadir. Udah kita berdua lah. Kalian berdua. Dan ini kenapa kalian sampai diundang? Ini forum apa sebenarnya gitu? Ini pertanyaan yang sama yang diberikan oleh orang BP juga. Saya nggak kenal lah, dia ngomong kok bisa diundang. Sebenarnya pertanyaan kok bisa diundang itu menurut kami itu agak aneh. Kenapa? Karena itu konsultasi publik kan. Konsultasi publik ya. Oke. Kalau konsultasi publik kenapa harus ada mempertanyakan kok bisa diundang gitu? Oh berarti harusnya publik ya, umum publik, ya. Kan? Tak perlu ada undangan malah. Bahkan tak perlu ada undangan. Tapi ini ada undangan kan? Ya, dan ini ada undangan. Oke. Makanya kita hadir lah pada saat itu. Untuk konsultasi publik untuk itu jadi dia revisi PP 46 tahun 2007. PP 46. Ya. Jadi mungkin dia semacam mencari pendapat dan konsultasi kepada masyarakat apakah kita mau menerima atau tidak, kira-kira mungkin begitu. Harusnya begitu ya, konsultasi publik. Konsultasi publik kan. Jadi sudah kita datang revisi, dia menjelaskan materi dan ada beberapa kejanggalan lah di materi itu yang saya lihat gitu. Sehingga memang perlu kita suarakan. Tapi menurut lu presentasinya bagus? Keren kali, presentasinya keren. Wah, ini prospek kedepannya keren lah pokoknya ya. Dan kalau kita analisis lebih jauh, pastinya ada beberapa kejanggalan kira-kira gitu. Oke. Dan saya temukan kejanggalan itu. Lu ada kejanggalannya? Apa? Coba. Sampai lu diseret tuh. Pertama, jadi ada satu pasal yang dirubah Bang. Dalam pasal itu kan saya mahasiswa hukum juga kan. Oke. Satu pasal itu, kalau dia dirubah, itu perlu kita baca dengan teliti lah, dengan baik-baik. Nah, anggaplah di situ, di forum itu ada 60 orang. Maka satu pasal ketika dibaca, maka akan melahirkan 60 perspektif. Saya meyakini begitu. Oh iya? Karena ada 60 orang kan. Pasti ada 60 perspektif di situ. Nah, saya melihat di situ, bagaimana sebuah pasal di dalam slide itu, di-skip. Masuk ke dalam satu perspektif terbaru gitu. Paham nggak Bang? Jadi ada nih. Jadi slide-nya jelas. Tidak ada slide nih. Pasal. Oke, kita masuk ke revisi ini ya. Oke. Tiba-tiba di slide. Nggak penting. Kira-kira gitu lah. Waduh. Jadi ini kita geser slide-nya, masuk ke salah satu pembahasan mengenai pasal tadi. Jadi langsung dimasuk. Apa sih makna pasal itu? Sedangkan kita belum baca nih Bang. Belum baca ya? Belum baca. Itu kejanggalannya? Itu kejanggalan. Oke, pertama. Kita belum baca, tiba-tiba dijelaskan. Kalau dia menjelaskan, artinya kan itu hanya satu perspektif. Perspektif dia dong. Dan kita nggak melahirkan perspektif yang lain. Lalu berikutnya, kita nggak tahu pasal mana yang direvisi. Bahkan kita nggak tahu apa sih yang direvisi. Nah, kenapa tiba-tiba begitu kan kira-kira. Lalu kejanggalan berikutnya ada 8 pulau dari PP 64 tadi. Itu 8 pulau yang mencakup. Lalu menambahkan totalnya itu saya baca itu 22 pulau. 22 total pulau. dari 8 pulau. Ada 22 pulau. Dari 22 pulau, kita nggak tahu Bang, pasal yang dirubah itu apakah mutlak absolut 22 pulau atau dia menggunakan diksi atau dia menggunakan diksi wilayah sekitarnya atau kita nggak tahu. Nggak tahu diksinya. Kita nggak tahu. Tapi kan di sini berdasarkan pasal yang direvisi mereka menambahkan menjadi 22 pulau kan. Kita harus tahu nih Bang, apa sih isi pasal itu? Apa pasal itu? Sehingga kita tahu bahwasannya memang pasal itu mengatur penambahan pulau
atau pasal itu hanya mengatur Batam dan pulau-pulau sekitarnya. Kita nggak tahu. Bayangkan kalau pulau-pulau sekitarnya, berarti granting tempat saya KKN kena. Tapi sorry nih, aku berusaha netral ya. Iya. Kalau kan undangannya ada konsultasi publik PP berapa misalnya kan. Mungkin dikiranya kalian sudah tahu dong, sebelum datang udah tahu nih pasal apa yang mau dibahas. Jadi kalau kita buka websitenya bang, itu belum keluar. Karena ini masih konsultasi, belum ada revisi. Oh jadi? Jadi memang nggak ada yang tahu. Kita mau buka itu di website manapun nggak ada. Oh berarti kalian udah cari tahu? Udah, karena kalau masih konsultasi tuh belum keluar di manapun. Belum keluar ya? Tapi tentu ada pasal sebelumnya dong? Ada bang, kalau itu ada. Ada. Dan itu diatur memang di PP sebelumnya itu diatur. Soal pulau-pulau tadi. Jadi itu yang mau direvisi kan? Itu mau direvisi untuk menambahkan wilayah kerja. Wilayah itu. Cuma diksi atau kalimat yang digunakan kita nggak tahu. Seperti apa. Apakah Batam sekitar atau benar-benar pulau khusus. Pulau khusus atau apa kita nggak tahu sama sekali. Iya. Itu yang saya kita antisipasi lah kira-kira gitu bang. Iya, takutnya ada menimbulkan multitafsir lah kira-kira gitu bang. Iya, kita ketakutannya multitafsir dan tidak ada kepastian hukumnya. Ya harusnya kalau konsultasi publik semua transparan dong ya. Sepakat. Kenapa sih ini di slide-nya dilewatin gitu? Baru ada satu perspektif ataupun bisa terjadi sebuah kesimpulan gitu kira-kira loh. Gitu, bang. Makanya, adil untuk semua. Bahkan saya sebelum itu kan saya udah bertanya tuh, tapi nggak dikasih. Nah, yang bikin lu diseret lu ngomong apa sih? Saya minta waktu itu saya bawa kertas print kan. Oh, itu. Kayak untuk demo gitu ya? Ya, tapi dia kertas A4 biasa. Selamatkan. Kecil aja dong? Iya, kecil aja. Oke. Saya nggak bawa karton. Pertama itu selamatkan pulau-pulau kecil. Karena revisi tadi kan, selamatkan pulau-pulau kecil, selamatkan Rempang Galang, tolak PP yang tadi saya bilang. Itu yang saya buat. Itu yang keempat BP Batam Rakus. BP Batam Rakus. Jadi lu diseret. Bisa diseret. Ditangkap bang, abang itu terbang kan. Aku bilang, Mak, ini mahasiswa loh. Serem kali gitu. Ya, aku gimana ya? Gila, lu gila sih. Nah, kalau pulau kecil yang kita tahu kan banyak ya. Nah, kayak tadi kan sebelum ini kita ada cerita-cerita juga. Lu bilang pulau-pulau yang apalagi lu pernah KKN kan di satu pulau gitu. Nah, perspektif lu lihat pulau setelah lu KKN di situ apa sih gitu? Jadi bang, rata-rata kita kan masyarakat pulau kita kan banyak bang, dan mata pencarian mereka nelayan. Pasti ya, itu udah pasti. Kalau di tempat KKN saya itu kepulauan. Iya. Kalau di tempat KKN saya itu ada dua, satu rumput laut di Granting itu, satu rumput laut, satu nelayan. Budidaya rumput laut maksudnya? Iya, mereka budidaya rumput laut. Keren sekali. Hampir rata-rata di sana budidaya rumput laut di satu pulau itu dan nelayan. Wah, ini nggak pernah dengar loh. Maksudnya budidaya rumput laut ya? Di forum inilah saya sampaikan ya. Pulau apa namanya? Pulau Granting. Pulau Granting ya? Pulau Granting itu penghasil rumput laut dan di sana ada wadah terumbu karang. Tokenya gitu, toke. Oh, tokenya. Jadi nanti dikasih ke bosnya kirim ke Karimun. Saya tanya warga-warga Granting, di sini penghasil rumput laut terbesar ya. Sampai mereka bilang Karimun itu dari kami gitu ya. Cuman kami nggak ada pengelolanya kan, dikirim ke Karimun. Jadi nama Karimun yang naik rumput laut. Padahal dari Pulau Granting. Padahal dari Pulau Granting. Ya. Jadi kalau nengok perspektifku loh tentang pulau, kita nggak bisa ngerusak laut mereka gitu. Karena rumput laut mereka nggak segar lagi kalau laut mereka rusak kan. Iya. Lalu kalau laut mereka rusak kan, anggaplah ada pembangunan dalam satu pulau, walaupun rumah mereka jauh. Tetap itu kan ada terumbu karang di situ bang, di satu pulau, dan itu dapat merusak kan. Ketika terumbu karang rusak, maka ikan-ikan lain juga bakal hilang. Betul. Ada namanya, saya lupa nama di daerah Jawa itu bang. Pembangunannya sama tentang, kalau di Batam ini, makanya kemarin di BP Batam itu forumnya Maldives Indonesia. Jadi mau dijadikan Maldives Indonesia itu, pulau-pulau kecil. Sebagus itu proyek dia ya? Kira-kira gitu bang. Kalau mau dibilang bagus, sangat keren bang, sangat bagus. Dia kalau mau bangun Maldives pun tidak boleh merusak yang sudah ada harusnya. Ya, jadi maksudku ekosistemnya tetap berjalan. Jangan lu tampilin itu cuma resort. Biasanya ya yang gua tahu tuh kalau Maldives resort. Jadi mau dibangun Maldives. Jadi dari narasumber tuh bilang mau dibangun Maldives Indonesia, khususnya di pulau-pulau kecil yang tadi ditambahkan. Nah, masalahnya bang, kalau kita main ke Lagoy ya yang di Lagoy ya. Di Bintan ya. Aku nggak pernah sih bang main ke Lagoy. Oke. Cuman aku pernah nelpon kawanku yang di Lagoy. Boleh nggak nelayan lewat? Nggak boleh bang. Lagoy itu kalau nelayan lewat disuruh menjauh.
Lalu ada damanya di daerah Jawa dulu, Arimata apa namanya? Sujiwo ya. Di daerah Jawa. Di daerah Jawa. Itu ada juga satu itu, Bang. Nelayan nggak boleh lewat. Sedangkan mereka tuh harus melewati salah satu tempat wisata itu untuk mencari ikan kan. Nah, itu ketakutan-ketakutan kita kan. Artinya kita mengantisipasi itulah. Kalau beberapa pulau itu dijadikan. Ini ada 4 pulau. Semua nggak bisa lewat dong jadinya. Kan kita ketakutan kita itu. Walaupun itu pulau kosong kita anggap. Kalau menurutku ya, kalau mata pencarian warga tetap berjalan seperti biasanya, ditambah lagi dengan pembangunan resort segala macam, aku rasa untuk mendatangkan wisatawan, salah satu yang menarik itu adalah misalnya mengajak mereka untuk melihat budidaya rumput laut. Kira-kira gitu, Bang. Iya kan, lebih indah nggak sih? Itu lebih keren, Bang. Tapi saya orang yang jarang atau bahkan tidak percaya dengan pemerintah gitu. Ada berapa PSN sih sebenarnya? Kayaknya mayoritas sudah nggak percaya pemerintah. Karena ya kan ada data kan bahwasannya politisi dan polisi itu paling nggak dipercaya publik kan. Iya. Saya nggak pernah melihat satu PSN pun yang menguntungkan masyarakat. Saya nggak pernah melihat lah itu. Satu kebijakan pun atau pembangunan yang memang menguntungkan masyarakat terdampak. Masyarakat sekitar ya? Masyarakat sekitar. Makanya di beberapa pulau yang disebutin di PP itu saya pas langsung Google Map kan. Memang ada cuman 1-2 pulau lah yang ada masyarakatnya gitu memang. Di beberapa lain memang saya tengok kecil pulaunya tapi pulau kosong gitu. Cuman kan itu pasti menjadi jalur laut nelayan kan. Oh, lu udah pelajari itu ya? Udah saya lihat itu. Dan ketakutan saya ketika pulau itu dibangun semacam Maldivesnya Indonesia, atau kita katakan yang terdekat di Lagoy tadi ya, nelayan nggak bisa lewat, Bang. Sedangkan di situ mata pencarian mereka kan. Itu ketakutan-ketakutan kita lah. Kalau lu kok bisa ini ya, sangat care ya untuk lingkungan sekitar begitu, bro? Awal pertama itu Rempang Galang sih, Bang. Saya melihat di sana itu bukan sekedar angka kan. Di sana ada detak jantung tuh. Iya. Ya, Rempang Galang itu ada menapas peradaban kita katakan, anak-anak sekolah kan. Di sana lengkap lah saya katakan. Di sana manusia, Bang. Oke. Nggak sekedar angka lah kira-kira gitu. Ada sebuah peradaban lah. Ada sebuah peradaban itu. Jadi nggak disayangkan ketika kita represif atau apapun kepada masyarakat di sana kan. Jadi panjang sebenarnya kalau mau saya ceritakan tentang sistem kapitalisme BB Batam itu panjang itu, Bang, sebenarnya. Mungkin gue singkatin ya. Ini kesimpulan dari gue ngobrol sama lu sih. Mungkin maksud lu jangan sampai ada yang demikian lagi. Jangan sampai sekalipun ada ini nggak bisa diubah ya. Masa lalu udah nggak bisa diubah nih. Jangan sampai ada yang next kayak gitu. Jangan ada Rempang Galang yang baru lah. Dan saya meyakini pasca itu direvisi akan ada Rempang Galang yang baru, Bang. Saya yakin itu. Dan gue rasa juga mungkin terdampak ketika lu KKN di sana mungkin ya. Kira-kira begitu. Jadi ada hubungan emosional di sana. Iya. Warga sekitar, pulau-pulau. Satu hal lagi, Bang, di media itu pasca saya ribut, ada komentar beberapa netizen, bukan beberapa sih, paling cuma 2 orang kurasa. 2 orang itu bilang Rempang Galang nggak PSN lagi gitu. Melalui forum inilah banyak yang saksikan kan. Rempang Galang itu masih PSN, Bang. Masih ya? Masih PSN. Tidak ada satu regulasi pun yang membatalkan PSN. Tak ada. Oke. Abang bisa, tadi malam tuh saya berterima kasih lah kepada Otnil Situmorang, teman-teman dari UIB kan. Kepada Alwi Jailani, kepada Bu Emi dosen saya, Pak Alwan, sama Bu Dwi lah dekan Fakultas Hukum kan. Mereka banyak mengajarkan tentang hukum lah gitu. Saya menemukan bahwa ada kejanggalan, Bang. Bahwa memang tidak ada sama sekali Rempang Galang itu dibatalkan menjadi PSN, tak ada. Dan itu semacam sebuah framing penguasa untuk meredam masyarakat bahwasannya di sana nggak PSN. Pembangunan di sana tetap jalan dan di situ masih tetap PSN. Tak ada satu regulasi pun yang membatalkan PSN, Bang. Kalau Abang tanya, apa sih legalitas Rempang Galang? Itu di Permenko. Permenko mengatur bahwasannya PSN Rempang Galang adalah pembangunan itu tetap jalan, pembangunan industri. Sedangkan yang kemarin dikeluarkan oleh pemerintah melalui Perpres yang tentang RPJMN, itu juga diatur bahwasannya itu kan tentang pembangunan juga. Tapi legalitas PSN Rempang Galang itu tetap di Permenko. I see. Kami sudah cari lah itu, Bang, tadi malam. Berarti semua data sudah lu pelajari karena memang bidang kalian juga ya? Kira-kira gitu. Waduh. Nah, kalau yang kasus lu diseret itu, menurut gua sih kalau saya yang bicara di situ, harusnya gua beri lu panggung. Kalau gua yang bicara di situ tuh, harusnya. Karena ini kan konsultasi publik ya. Wah, kayaknya ada satu orang nih suaranya gede banget kayak ini. Lu sini deh, misalnya gitu kan. Ditantang gitu kan. Iya dong. Iya, maksudnya itulah pemerintah tuh cemen. Keren. Iya kan.
Selalu gitu. Kayak kejadian sekarang kan lagi ribut-ributnya DPR dengan Polri di Jakarta. Gua dengar juga pejabatnya kabur kan, pada kabur. Ada yang lompat bang. Iya, ke luar negeri. Nggak ada yang berani hadapin rakyat. Kira-kira gitu bang. Thank you loh, Ya, Bro Jamal udah siapin waktu ke sini. Ini kali ini saya yang seret ke sini. Thank you ya bro. Lu ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman atau pemerintah? Silakan bro. Kepada pemerintah lah pastinya, mungkin instansi kepolisian, BP Batam, bahkan Pemko, DPRD untuk perhatikan masyarakat pulau juga pasti, masyarakat pulau. Terus pada intinya marhain lah. Masyarakat tertindas itu mohon diperhatikan, itu yang pertama. Kedua, kepada kepolisian agar tidak represif, maupun kepada Ditpam BP Batam agar tidak represif lah terhadap suara-suara, atau saya hanya membawa kertas kan, agar tidak perlu takut gitu dengan suara. Jangan represif. Kepada mahasiswa pastinya, kita perlu sesuatu kemarahan. Kita perlu pancing publik untuk muak gitu kira-kira. Kita perlu pancing publik untuk marah, dan perlu cara-cara baru. Saya pikir. Nah, di Batam saya belum pernah lihat itu ada mahasiswa yang terobos satu forum untuk menolak. Nah, saya memulai itu, saya harap ada generasi lain yang tumbuh dari gerakan itu dan melakukan hal-hal yang sama. Lalu setelah itu kita demonstrasi lagi ke jalan. Kira-kira gitu. Ini dia, hidup mahasiswa, revolusi. Thank you bro. Thank you, Bang Siap. Ya. Sip. Berapa menit?